alkana dengan gugus fungsi OH disebut asam. Rumus umumnya RCOH. Tata namanya nama IUPAC. Nama karboksilat ditentukan dari nama amilanya dengan mengganti akhiran A menjadi OH dan diberi awalan asam. Contohnya itu kayak metana, jadinya asam metanoat, propana asam propanoat. Untuk karboksilat bercabang, rantai induk harus mengandung gugus fungsi. Atau C dari gugus fungsi selalu nomor 1. Nama cabang ditulis sesuai abjad seperti ini ya teman-teman. Ini asam 2 hidroksi 3 metil pentanoat. Terus yang kedua ada nama trifal. Nama trifal asam karboksilat didasarkan pada sumbernya. Contohnya HCOH, asam semut. Apabila satu senyawa dengan nama lazim mempunyai cabang atau gugus pengganti, posisi gugus pengganti dinyatakan dengan huruf Latin. Atau C kedua mengikat gugus COH ditandai dengan alfa. Atau C ditandai dengan beta dan seterusnya. Ya ini ya teman-teman contohnya ya. Ya. Berapa senyawa mempunyai gugus COH lebih dari 1, asam karboksilat dengan 2 gugus COH disebut dengan asam alkana-dioat, sedangkan dengan gugus COH disebut asam alina-trioat. Namun asam ini lebih dikenal dengan rivalnya. Contohnya ini COH 2 ini kan menjadi asam oksaloat nih ya teman-teman. Terus isomer itu pada asam karboksilat berupa isomer kerangka dan isomer fungsi. Isomer kerangka ada atau tidak adanya cabang serta jenis dan letak cabangnya. Isomer fungsi karboksilat berisomer fungsi dengan ester. Rumus umum isomer berfungsi asam karboksilat dan ester adalah CrH2NO2. Terus ini sifat-sifatnya. Terus kegunaan karboksilat, beberapa asam karboksilat banyak digunakan dalam kehidupan sehari-hari seperti asam formiat itu penyaman kulit, asam asetat itu pelarut, asam oksalat itu penyimbang kerat. Jadi di sini akan dijelaskan itu tentang alkana eter. Eter itu suatu senyawa organik yang mengandung gugus ROR dengan R dapat berupa alkil maupun aril. Contoh senyawa yang paling umum adalah pelarut dan anestetik dietil eter. Jadi rumus umumnya itu yang alkana kan CnH2n, CnH2n plus 2O. Terus rumus umumnya eter itu ROR. Di sini ada struktur eter, ada CH3O, CH3. Jadi rumus strukturnya CH3O, CH3. Terus di sini ada nama eter, penulisannya itu ada alkil-alkil. Cara pemberian nama eter secara trivial dimulai dengan menyebutkan nama alkil yang terikat pada O, kemudian diikuti kata eter. Ini contohnya. Selanjutnya ada sifat fisik. Yang pertama itu ada mudah menguap, mudah terbakar, dan beracun. Yang kedua, titik didih eter sebanding dengan alkana. Yang ketiga, wujud eter terbagi dua, metil eter dan etel sederhana. Selanjutnya ada sifat kimia. Yang pertama, bereaksi dengan HBr atau HI. Yang kedua, sukar pada air. Yang ketiga, tidak dapat melakukan reaksi dengan logam natrium atau logam aktif. Contoh senyawanya itu ada CH3, CH2O, CH2, CH3, namanya dietil eter. Selanjutnya ada pembuatan. Eter dapat dibuat dengan jalan mereaksikan alkohol primer dengan asam sulfat pada suhu 140 derajat Celcius. Kegunaan eter dalam laboratorium digunakan sebagai pelarut yang baik untuk senyawa kovalen. Yang kedua, dalam bidang kesehatan, eter digunakan untuk obat bius atau anestetik. Yang ketiga, dimetil eter digunakan untuk bahan bakar ramah lingkungan. Dan yang keempat, petroleum eter digunakan sebagai bahan pelarut dan pembersih di laboratorium. Selanjutnya ada dampak positif. Yang pertama, metal tetrabutil eter digunakan sebagai aditif bensin. Yang kedua, obat bius anestesi pada operasi. Yang ketiga, etilen glikol digunakan untuk mensterilkan alat-alat kesehatan.
Yang terakhir ada dampak negatif. Yang pertama, pada konsentrasi rendah, ether dapat memberikan dampak pada tubuh dan membuat pusing. Yang kedua, pada konsentrasi tinggi, ether dapat berdampak hingga menyebabkan tidak sadarkan diri. Yang ketiga, pembiusan umum dari penghirupan secara terus-menerus dapat menyebabkan kerusakan pernapasan. Itu saja. Selanjutnya ini ada aldehida. Aldehida sendiri itu senyawa organik atom yang atomnya memiliki ikatan rangkap dengan atom oksigen, ikatan tunggal dengan atom hidrogen, dan ikatan tunggal dengan atom. Rumus umumnya itu C2H2O, gugus fungsinya itu CHO. Jenis-jenis aldehida itu ada metanol, etanol, butanol, dan propanol. Tata nama aldehida itu RCOH. Di sini pasti nomor 1, letaknya di ujung sehingga angka 1 tidak boleh ditulis. Akhiran ana menjadi anal. Contohnya etanal menjadi etanol. Contohnya ini. Terus selanjutnya ada sifat fisika. Yang pertama itu bersifat organik, larut dalam air dan melarutkan senyawa polar. Terus ada sifat kimia, lebih reaktif daripada alkohol, bersifat polar dan dapat meredupkan reaksi. Senyawa aldehida itu ada belaraldehida, benzaldehida. Nah, pembuatan aldehida itu oksidasi alkohol primer dan sekunder menghasilkan pembentukan aldehida. Oksidasi dapat dilakukan dengan bantuan oksidasi umum yaitu KFNO4, K2CR2O7 dan CrO3. Nah, dampak pembuatan aldehida sendiri ini dalam produksi berbagai senyawa kimia berguna dalam industri makanan. Zat karsinogenik dapat berbahaya bagi manusia jika terpapar dalam jumlah besar. Kegunaan aldehida yang pertama itu bahan awal untuk memproduksi berbagai jenis lem, terus formalin untuk produk umum yang dibuat dari formaldehida. Contoh soalnya ini ya. Sudah. Selanjutnya ada haloalkana. Jadi haloalkana tersebut adalah senyawa turunan alkana yang satu atom hidrogennya digantikan oleh atom unsur halogen. Nah, rumus umumnya itu CnH2n plus 2e. Nah, ini jenis-jenis haloalkananya. Jadi di sini ada struktur isomer itu ada 2 klorobutana, 1 kloro 2 metil propana, 2 kloro 2 metil propana. Nah, di tata namanya nomor 1 itu menyebutkan nama halogen yang terikat, yaitu fluoro, kloro, bromo, dan iodo. Diikuti nama alkananya. Selanjutnya ada memberikan nomor yang dimulai dari ujung dekat dengan halogen sehingga nomor letak halogen sekecil mungkin. Contohnya seperti ini, 1 fluoropropana dan 2 kloro 3 metilbutana. Selanjutnya ada sifat haloalkana. Yang pertama, suhu reaksi memiliki bentuk gas pada suhu kamar. Yang kedua, suhu lebih tinggi memiliki bentuk cair pada suhu kamar. Ketiga, suhu tinggi memiliki bentuk padat pada suhu kamar. Yang keempat, sukar larut dalam air. Selanjutnya ada kegunaan haloalkana. Yang pertama, kloroform atau CHCl3. Kloroform biasanya digunakan untuk obat bius dan larut zat organik. Yang kedua ada freon atau CFC. Senyawa fluorofluorokarbon CFC kerap disebut dengan merek dagangnya dari perusahaan DuPont, yaitu freon. Di sini selanjutnya ada contoh haloalkana yaitu 4 bromo, 2 kloro, 1,1 difluoro, 3 metilbutana. Selanjutnya di sini ada ester. Ester adalah nama dari gugus fungsi COO yang terdapat pada golongan senyawa alkil alkanoat. Ester adalah turunan dari senyawa alkanoat yang terbentuk melalui pergantian atom hidrogen pada gugus karboksilat dengan gugus alkil R. Rumus umumnya ada CnH2nO2. Strukturnya ini RCOOR. Selanjutnya struktur tata nama IUPAC-nya ada RCOOR, RC sebagai alkanoat dan R sebagai alkil. Contohnya tersebut tata nama trivial. Sebagai contoh etil alfa, alfa dimetil Selanjutnya isomer fungsi atau asam karboksilat dan ester. Ester berisomer fungsi dengan asam alkanoat, yaitu asam karboksilat C3H6O2. Selanjutnya isomer rangka dan posisi. Keisomeran ini mulai terjadi pada alkil alkanoat dengan rumus kimia C3HNO2. Selanjutnya ada sifat-sifat ester. Yang pertama sifat fisika.
memiliki titik didih dan titik beku yang rendah. Selanjutnya mempunyai bau yang harum menyerupai buah-buahan. Yang kedua ada sifat kimia. Yang pertama dapat mengalami hidrolisis dan yang terakhir dapat mengalami reaksi penyabunan. Berikut contoh nama senyawa ester. Selanjutnya, reaksi ester sendiri yang pertama ada hidrolisis. Ester terhidrolisis dalam suasana dalam membentuk alkohol dan asam karboksilat. Reaksi hidrolisis merupakan kebalikan dari reaksi esterifikasi atau pembentukan ester. Selanjutnya yang kedua ada reaksi saponifikasi atau penyabunan. Dan yang terakhir ada penggunaan ester, yang pertama sebagai aroma dan pewangi makanan, yang kedua sebagai bahan pembuat kain atau polyester, yang ketiga sebagai bahan pembuat sabun, yang keempat sebagai bahan untuk membuat recycle. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan turunan alkana alkohol. Alkohol adalah senyawa turunan alkana yang mengandung gas hidroksi, yaitu ROH. Jenis-jenis alkohol yaitu ada 3, alkohol primer, sekunder, dan juga tersier. Tata nama alkohol ada mulai pertama yaitu tata nama C tidak bercabang. Selanjutnya ada tata nama C bercabang yaitu nomor cabang alkil ditambah dengan nama cabang alkil ditambah dengan nomor gugus fungsi ditambah dengan nama rantai induk. Seperti contoh methyl pentanol. Selanjutnya ada sifat fisika. Semakin banyak jumlah rantai karbon dalam senyawa alkohol, maka titik didih dan titik lelehnya semakin tinggi. Pada alkohol yang rumus molekulnya sama, alkohol bercabang mempunyai titik didih lebih rendah daripada alkohol tanpa hidrogen. Selanjutnya ada sifat kimia. Reaksi dengan hidrogen halida membentuk haloalkana dan air. Reaksi dehidrasi alkohol yaitu jika dipanaskan dengan asam kuat, alkohol akan terinfiltrasi membentuk alkena dan juga air. Di sini contoh senyawanya yaitu ada etanol, metanol, dan juga gliserol. Yaitu ada kegunaannya juga. Yang pertama adalah deodoran. Alkohol gosok bisa menjadi penolong pertama jika Anda kehabisan deodoran di rumah. Manfaat alkohol ini dapat diperoleh dengan cara menyemprotkan langsung alkohol gosok ke tubuh, tetapi hindari penggunaan jika baru saja bercukur karena dapat terasa panas di Anda ketika habis bercukur. Selanjutnya ada dampak pembuatannya yaitu ada dampak lingkungan. Limbah alkohol yang tidak terolah dapat mencemari lingkungan. Alkohol yang terlepas ke perairan dapat mengganggu ekosistem terutama mikroorganisme dan air. Selanjutnya ada pembuatan deodoran yaitu alkohol dicampur dengan bahan aktif seperti senyawa antimikroba seperti contohnya triclosan atau garam aluminium. Selanjutnya dicampur semua bahan dalam wadah besar menggunakan mixer untuk memastikan larutan homogen. Selanjutnya komposisi diuji untuk memastikan stabilitas produk seperti kekentalan, pH, dan juga daya tahan. Selanjutnya produk cair dikemas di dalam botol semprot atau botol yang hendak mencegah penguapan alkohol. Selanjutnya di sini ada contoh soalnya seperti ini. Ini namanya 2,3,4 trimetil 2-pental. Selanjutnya ada keton. Pengertian keton sendiri adalah keton adalah suatu senyawa organik yang mempunyai sebuah bungkus karbonat terikat pada 2 bungkus alkil atau sebuah alkil. Lalu rumus keton sendiri itu CnH2NO. Lalu ada struktur rumus keton itu ada 2 RCr dengan rangkap 2O atau langsung RCOS dengan R dan R aksen adalah alkil. Lalu selanjutnya ada tata nama keton. Yang pertama tata nama secara impak. Yang pertama menentukan rantai induk yaitu rantai atom C sepanjang yang mengandung bungkus karbonil. Yang kedua memberi nomor pada ujung sehingga atom C pada bungkus karbonil mendapat nomor tertinggi. Lalu yang terakhir urutan penamaan. Nomor cabang ditambah nama cabang ditambah nomor atom bungkus karbonil ditambah nama rantai induk alkanon beraliran dengan nol. Lalu yang kedua ada tata nama lazim atau cara trivial. Menyebut dulu bus alkil yang terikat pada atom C atau bungkus karbonil, kemudian diikuti dengan kata keton. Urutannya sesuai update seperti dimethyl keton atau etil methyl keton. Selanjutnya ada sifat-sifat keton. Yang pertama adalah sifat fisik keton. Keton merupakan senyawa polar dan keton memiliki keton dengan berat molekul rendah dapat menguap. Lalu ada sifat kimia keton. Yang pertama adalah keton mudah mengalami berbagai macam reaksi kimia dan keton tahan terhadap oksidasi. Lalu selanjutnya ada contoh senyawa keton yaitu aseton, butanon, dan sikloheksanon.
Lalu ada kegunaan keton dalam kehidupan. Itu keton sering digunakan pada parfum atau cat untuk menstabilisasi ramuan lainnya sehingga tidak berdegradasi dengan cepat. Keton juga sebagai pelarut dalam industri kimia. Lalu ada dampak penggunaan senyawa keton. Yang pertama ada dampak positif, yaitu sebagai pelarut dalam pembuatan produk seperti cat kuku, parfum, dan plastik, serta membantu memperpanjang masa pakai produk dengan menstabilkan ramuan agar tidak cepat terdegradasi. Yang terakhir adalah dampak negatif. Dampak negatifnya itu menyebabkan iritasi pada mata, hidung, dan kulit jika terpapar dalam konsentrasi tinggi. Selain itu, sifat aseton yang mudah menguap dapat mencemari udara dan berkontribusi pada polusi lingkungan serta meningkatkan risiko kebakaran. Jadi ini untuk soalnya. Baik, sekian dari kelompok kami sudah menjelaskan tentang turunan alkana. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.